Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bang Yarta PPL. Apa kabar sobat semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Sesuai janji Bang Yarta pada konten sebelumnya, pada konten kali ini kita akan coba membahas, mengupas, dan mengulas tentang pembentukan kelompok tani. Setelah sebelumnya kita mengetahui betapa pentingnya kelompok tani, kali ini kita akan coba membahasnya secara bersama-sama bagaimana cara membentuk kelompok tani. Tetapi sebelum itu Bang Yarta kembali mengingatkan untuk like, share, and subscribe. Kemudian bunyikan loncengnya. Kelompok tani menjadi sangat penting pada era saat ini, karena semua kegiatan pemerintah harus berdasarkan kelompok tani. Seseorang tidak bisa mengajukan permohonan bantuan kalau ia seorang diri, tetapi ia bisa mengajukannya kalau ia berkelompok atas nama kelompok tani. Pada konten kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara membentuk kelompok tani. Berdasarkan Permenpan nomor 67 tahun 2016 tentang pembinaan kelembagaan pertanian, pengurus Poktan terdiri atas ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi sesuai dengan unit usaha yang dimiliki. Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, dipilih dari dan oleh anggota secara demokratis. Kedua, berdomisili di wilayah Poktan. Yang ketiga, mampu membaca dan menulis. Yang keempat, tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau ASN ataupun pamong desa. Yang kelima, memiliki waktu yang cukup untuk memajukan Poktan. Dan yang terakhir, memiliki semangat, motivasi, dan kemampuan untuk memimpin Poktan. Langkah berikutnya, kita memasuki ke tahapan pembentukan kelompok tani, seperti yang tertera di samping saya ini. Yang pertama, menyiapkan minimal 20 orang. Tergantung dengan kelompok tani apa yang akan kita bentuk. Yang kedua, berkoordinasi dengan penyuluh pertanian, dan ini sangat penting. Kadang anggota kelompok tani atau anggota masyarakat merasa bahwa ia mampu tanpa melibatkan penyuluh pertanian. Padahal itu sebenarnya salah. Penyuluh pertanian harus dilibatkan di dalam tahapan-tahapan pembentukan kelompok tani. Yang ketiga, mengadakan pertemuan yang dihadiri oleh penyuluh pertanian. Di saat pertemuan ini, para anggota harus membawa fotokopi KTP ataupun KK sebagai syarat untuk masuk sebagai anggota ataupun pengurus. Mengapa? Karena nantinya ini berguna di saat penginputan data simultan. Yang berikutnya adalah nomor 4, membuat berita acara. Karena kelompok tani ini tidak akan sah kalau dia tidak memiliki berita acara pembentukan kelompok tani. Dan berita acara ini ditandatangani oleh Pak Lurah ataupun Pak Kades, tergantung wilayahnya. Kalau ia desa berarti ditandatangani oleh kepala desa. Kalau ia kelurahan berarti ditandatangani oleh Pak Lurah. Yang berikutnya adalah penginputan kelompok tani. Dan ini menjadi tugas para penyuluh pertanian. Itulah mengapa di saat pembentukan, para anggota wajib membawa fotokopi KTP ataupun KK. Karena para penyuluh akan menginput data mereka secara online ke simultan atau sistem penyuluhan pertanian. Kemudian para penyuluh akan memasukkan kelompok tani yang terbentuk ini ke dalam database Balai Penyuluh Pertanian ataupun database Dinas Pertanian.
tahapan-tahapan baik dari proses persiapan pembentukan kelompok tani maupun proses pembentukan kelompok tani itu sendiri telah kita lalui. Artinya sekarang telah berdiri satu kelompok tani yang baru dengan dilengkapi berita acara dan dihadiri oleh penyuluh pertanian dan kalau bisa oleh perangkat kelurahan atau perangkat desa. Langkah berikutnya adalah menyiapkan administrasi di dalam kelompok tani tersebut. Karena kelompok tani memiliki administrasi sama seperti organisasi yang lain. Dan itu akan kita bahas pada episode yang akan datang. Baiklah, itulah penjelasan singkat dan sederhana. Semoga mudah dimengerti. Sampai berjumpa pada episode yang akan datang. Salam tani.